Saya langsung ke Pak Rahmat terlebih dahulu. Pak, ini kan kalau kita berbicara soal dugaan mahar politik ini sudah menjadi informasi publik. Sebenarnya kenapa Bawaslu ini belum bertindak? Pertama, yang harus kita pahami dari mahar politik di Undang-Undang Pemilu agak berbeda dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016. Perbedaannya? Perbedaannya, nah ini akan jadi pembahasan kita bersama. Dalam Undang-Undang Pemilu 228 pasal 28 jelas ini perbuatan yang dilarang. Dan tapi harus kemudian dibuktikan oleh putusan pengadilan yang berhukum tetap. Berarti ada pidananya kan? Baru kemudian ada sanksi diskualifikasi setelah itu. Kemudian akan tetapi yang jadi masalah kalau di Undang-Undang 10 tahun 2016 ada ketentuan pidananya. Undang-undang yang ada ketentuan pidana? Di Undang Pilkada. Pilkada, oke. Di Undang-Undang 7 nomor 17 itu tidak ada ketentuan pidananya. Oh, baik, terus? Jadi perbuatan dilarang akan tetapi tidak ada sanksinya. Sanksi pidananya tidak ada. Nah inilah kita lagi mencari bagaimana pintu masuknya untuk memanggil ataupun mengklarifikasi ataupun tidak mengklarifikasi nanti kan bentuknya kepada isu yang beredar yang sekarang ramai dibicarakan publik ini. Oke, tapi kan sudah ada whistleblower-nya. Artinya kan sebenarnya Bawaslu bisa meminta klarifikasi gitu terhadap whistleblower-nya ini. Betul. Apa yang kemudian dipidanakan ketika ketentuan pidananya tidak ada, ini kita harus cari dulu gitu ketentuan pidananya. Masalahnya ketentuan pidana untuk pasal 28 tidak ada. Anda melihatnya gimana, Kang Asep? Kita kan ada fakta, ya, lainnya di media, karena kita melihat fakta langsung kan, bahwa ada seseorang awalnya menerima ada memberikan uang, dugaan. Nah, kemudian oleh yang bersangkutan dikatakan bahwa dia untuk biaya kampanye. Nah, ini kan sedang proses pemilu, rejimnya rejim pemilu. Nah, kalau kita lihat rejim pemilu, ini ada orang yang menerima, ada orang yang memberi. Nah, kalau orang yang menerima jelas tadi katakan oleh Pak Rahmat Bagja tuh di pasal 228, ya. Setiap partai politik tidak boleh dilarang, betul, yang tidak ada sanksinya. Cuma ada di pasal 525 untuk orang yang beri. Setiap orang, ya, sekelompok perusahaan atau ya memberikan dana kampanye di atas 2,5 miliar, ancaman pidananya 2 tahun dan denda 500 miliar. Oke, ini itu 525 kemarin 25. Karena kan orang disebutin orang sekelompok. Nah, sekarang orang itu kan orang kan memberikan sesuatu kan. Nah, ini malah pas penafsiran bisa ya atau tidak. Nah, ketika misalkan dia masuk ke 525 karena dia orang memberikan biaya kampanye di atas 2,5 miliar sebagaimana 327 dan 331 Undang-Undang Pemilu 7 2017 itu ancaman pidana ada. Harusnya Bawaslu bisa masuk dari situ. Kalau sekarang aturannya kan sekarang ada Bawaslu bisa mendapat temuan, dapat laporan dan sebagainya diproses serahkan ke Gakumdu gitu. Soal nanti hasil Bawaslu, nanti ada Gakumdu yang menentukan lanjut penyidikan dan seterusnya gitu. Kalau menurut saya pikir ya kan dulu juga pernah ada kejadian tuh yang mantan ketua PSSI daerah uang kan dipanggil oleh Bawaslu diproses. Soal nanti Bawaslu misalkan nanti memproses ini ada tidak atau tidak kan nanti menentukan penyidik terpadu itu polisi. Kalau menurut saya sekali lagi penafsirkan karena ada orang memberikan bantuan kan kalau kalimatnya jelas yang bersangkutan mengatakan untuk dana kampanye yang terima adalah partai kan. Baik. Nah berarti harus dipanggil, Pak. Ya, Undang-Undang 10 tahun 2016 ini berbeda nih. Kang Asep harus ini. Undang-Undang 10 tahun 2016 dilarang ada sanksi pidana 187. Sanksi pidana jelas di situ sanksinya. Berapa tahunnya kan? Ini mahar tidak ada. Kita bicara mahar ya. Sekarang kita bicara mahar. Kalau ada mahar tuh kalau ada mahar kan? Oke. Nah, itulah kita harus cari dulu. Kita panggil orang tiba-tiba sanksi pidana apa pasal yang diduga dilanggar? Ketentuan sanksi pidana mana yang dilanggar? Nanti di Gakumdu akan jadi masalah lagi. Di kita juga memanggilnya proses temuannya seperti apa. Nah, ini kita lagi cari nih. Kemudian untuk dana kampanye, tadi kan ngomong dana kampanye. Dana kampanye itu mulai setelah tahapan pemilu. Kampanye dimulai, bukan tahapan pemilu, tahapan kampanye dimulai. Berapa hari sebelum tahapan kampanye dimulai baru dilaporkan untuk dana laporan awal dana kampanye. Nah, itulah kemudian kita bisa bergerak pintunya di situ. Laporan awal dana kampanye beberapa hari kalau tidak salah sebelum kampanye dimulai. Nah, itulah kemudian harus dicari. Ketentuan pidananya bisa kita berlakukan, kita bisa panggil orangnya, kita bisa klarifikasi. Jadi harus ketika sudah ditetapkan
ditetapkan sebagai pasangan calon, Iya. baru bisa masuk Baru begitu. bisa masuk. Jadi kalau misalnya Mas Bagja sendiri menyatakan bahwa kalau Yang untuk 525. saat ini nggak bisa manggil Andi Arief gitu untuk minta klarifikasi. Nah, bukan tidak bisa. Kami lagi kaji, ini bisa apa tidak dalam fungsi pengawasan. Kalau fungsi penindakan, ini kita jadi masalah ini. Kenapa? Kalau kita panggil Pak Andi Arief, sangkaannya apa? Walaupun dalam fungsi pengawasan itu. Nah itu dia, kalau kita kemudian salah menerapkan fungsi, tiba-tiba kita bisa dibuat serangan balik perbuatan tidak menyenangkan. Kalau di kalau Undang-Undang 10 tahun 2016 itu jelas ketentuan pidananya, dan kemudian Pak Lanyala itu sudah melakukan konferensi pers. Itu langsung kita panggil, itu jelas itu. Tapi kan Pak Lanyala tidak datang juga. Oke. Padahal kita juga sudah ada risiko juga seperti itu. Oke, jadi kalau dalam fungsi pengawasan pun memang ada konsekuensinya. Kayak katakan ada masalah. Sekarang kan Andi Arief, sekali lagi sebut nama ya, karena kita melihat di media bukan. Andi Arief menyatakan itu fakta menyebut orang-orang kan. Saya kira nggak ada salahnya kalau Bawaslu, kan Bawaslu pernah peraturan Bawaslu kan memeriksa. Nah kenapa nggak dimulai aja? Saya pikir Bawaslu manggil Andi Arief, memanggil juga orang yang menyerahkan. Nah soal nanti apa itu merupakan tindak pidana yang berkaitan pemilu, kan nanti juga Bawaslu punya penentuan. Apakah harus dilanjutkan diserah ke GoPro atau tidak? Kalau enggak ada masalah, kan berhak untuk memanggil Andi Arief. Kenapa enggak kan? Dalam rangka fungsi tugas kewenangan Bawaslu pasal 93, 94 sampai 96 itu kan ada. Nah, kenapa enggak? Karena ini kan apa yang menyebutkan ada uang beredar 500 dan 500. Kenapa nggak diberitahukan gitu? Karena kita khawatir fitnah tadi kan. Saya pikir enggak lah untuk menjawab pencemaran nama baik Andi Arief akan makan pencemaran. Kalau dia bersedia saya dipanggil katakanlah buka gitu. Kalau seandainya bersedia. Oke, kita akan bahas lagi. Kita akan bahas lagi setelah jeda berikut ini. Ya, Mas Bagja, kita juga sempat mewawancarai Andi Arief, Wasekjen Partai Demokrat, katanya bersedia jika dimintai keterangan oleh Bawaslu begitu. Jadi tinggal Bawaslu aja nih bolanya nih, kapan bisa akan panggil untuk minta keterangan? Bukan kapan bisa akan panggil, pertanyaannya. Sudah tepatkah panggilan itu dilakukan sekarang? Pertanyaannya. Jawabannya seperti itu. Kemudian masalah mahar tadi saya ulang lagi 228 itu kan putusan pidananya harus muncul dulu kan. Nah, bagaimana pemanggilan menurut pidananya? Nah, biasanya kita panggil dugaan pelanggaran pasal sekian. Nah, atau keterangan saksi untuk dijadikan temuan. Pasalnya harus ada dulu. Nah, kalau pasalnya tidak ada, hanya pasal 228 saja tanpa sanksi, seperti apa? Ini ada saya tidak boleh mengkritik undang-undang juga ini. Ada permasalahan dalam undang-undang kita. Ada larangannya, tapi tak ada sanksinya. Ini kejadian. Ada dulu kejadian seperti ini juga di Undang-Undang 10 di Undang-Undang Pilkada. Makanya Undang-Undang Pilkada itu berubah 4 kali kalau tidak salah. Nah, jadi inilah yang menurut saya harus ditemukan dulu oleh Bawaslu. Nah, kajian ini sedang kami lakukan kan, karena kalau kita panggil juga tanpa jelas pelanggaran, jelas ketentuan sanksi pidananya akan jadi masalah. Nah, apakah melalui fungsi pengawasan? Nah, kita lagi tentukan apakah melalui fungsi yang lain dalam Bawaslu. Bawaslu punya fungsi pengawasan, bisa memanggil orang. Memanggil orang sebenarnya dalam pemanggilan untuk dugaan pelanggaran kan. Yang sekarang ini sebenarnya juga berlangsung kan, dugaan pelanggaran. Nah, itu dia, dugaan pelanggaran tanpa sanksi. Ini harus jadi masalah juga bagi kami. Mungkin kita juga harus ngobrol juga dengan para ahli hukum seperti apa kita manggilnya. Gini, kata saya bilang yang nerima dan memberi. Kalau yang nerima jelas untuk partai politik kan, 2 partai politik disebut. 228 itu memang dilarang kan partai politik apapun. Tapi ayat itu jelas, sanksinya ada bagi partai politik ini, tidak boleh mencalonkan periode berikutnya. Jadi bagi partai ini jelas sanksinya ada di ayat 2, dilarang periode berikutnya. Jadi sanksi itu, memang sanksi pidana tidak ada karena ini korporasi. Tapi sebenarnya bisa aja tidak pidana korporasi kalau memang betul-betul terima. Karena korporasi bisa dibubarkan tuh partai karena terima calon itu. Tapi dikaitkan bukan di Undang-Undang 7 2017. Tapi kalau orang, saya berpendapat tetap tadi di 525. Ya, karena jelas saya bacain kan, setiap orang, kelompok, perusahaan dan atau badan usaha non pemerintah yang memberikan dana kampanye pemilu. Nah, tinggal sekarang tanya, orang ini beri untuk apa kalimatnya? Dana kampanye. Nah, kalau dana kampanye melebihi yang ditentukan 331 dan 227, 2 tahun. Artinya apa? Si penerima partai politik ini kelak tidak boleh ikutan lagi. Ya, sekali lagi. Tapi bagi orang yang memberi tadi melebihi dana kampanye, yang tadi bilang Mas Ahmad, ini belum waktunya kampanye. Nah, menurut saya, waktunya kampanye, bukankah ketika KPU
misalnya orang udah penyelenggaraan pemilu bukan, maka apakah kampanye mulai dari perba tadi teriak-teriak atau di podium gitu kan, apakah nanti penafsiran kan mungkin disebut perbedaan para ahli hukum akan di situ. Kalau saya dulu orang ini harus diproses oleh Bapak Bawaslu. Dari sekarang? Ya menurut saya panggil oleh Bawaslu, orang yang menyatakan tahu dia